Direm itu. Iya iya. Mun akar-akar pas akar-akar selama ini tapi ternyata data miskin saja selakbut itu juga ada kan. Soalnya si akar-akarnya tak jelas. Data realnya itu di mana? Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Insyaallah selamat. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini saya ketemu dengan aktivis senior. Waktu tahun 2003, 2004, 2005 yang menggeridukan UTM dan menggeridukan kapal sampai macet lah Mas Dasuki. Lagi di warung Bu Sandi di Ring Road. Ini Kikopian namanya. Biar bicara-bicara terkait dengan urusan perkembangan isu nasional, isu lokal. Pokoknya nyok negeri ini pemirsa sekarang. Mas Dasuki, gimana Mas Dasuki? Isu nasional, isu lokal ini apa yang ada dalam pikirannya Mas Dasuki? Isu nasional menarik ya. Isu lokal lebih menarik juga. Lebih punyang isu lokal. Tapi hebat Bangkalan lah. Hebat. Kenapa tidak ada yang sehebat Bangkalan? Dipanggil 2 kali, mau 3 kali ini berani tidak datang KPK gitu kan. Waduh, berat pemirsa. Pembukaannya pemirsa. Aduh, tapi kemarin itu kan Mas Rizky, Pak, Mas Takim sempat juga merespon itu. Cuma setelah itu ada pengakuan dari Kadinsos gitu ya, soal data kemiskinan itu bertambah sekitar 190 ribuan. Mas Rizky sekarang kan aktif nih urusan pergedualian, urusan permiskinan gitu ya. Bahkan tidak hanya urusan permiskinan, pendidikan juga dirambah. Diremas ini benar. Direm itu. Iya iya. Mun akar-akar pas akar-akar selama ini tapi ternyata data miskin saja selakbut itu juga ada kan. Salbut. Iya salbut gila. Akar-akar dia maksudnya kita apa? Iya akar-akar ngomong kemiskinan di mana-mana, ngomong bansos di mana-mana, tetapi kan ternyata justru yang apa yang disampaikan G25 selama ini yang benar. Soalnya si akar-akarnya tak jelas. Data realnya itu di mana? Akar-akar untuk mengurus, membenahi data, mengurus rank miskin dan di TKS ya. Oh itu saya maksud. Karena penetrasi program itu katanya di antaranya juga PKH katanya kan. PKH yang bermasalah itu loh maksudnya juga. Betul. Itu kan juga untuk itu gitu. Tetapi kan kenyataannya ngomong data ini masih selakbut. Artinya ketika ngomong selakbut secara garis besar data itu pun ternyata juga tidak bisa disampaikan dengan tak jijib deh loh cak matudanya tak jijib. Dengan kata lain lakonnya tadi online artinya. Nah, G25 itu berpikirnya sederhana. Sejak G25 aja mulai datang ke tarun sekarang agak jadi ya. Ibadah remah mau melakukan penanggulangan kemiskinannya itu lah maksudnya. Bah, ngangak aliran data keras sih pada suku negara. Mereka semua itu bekerja macamnya itu one by one ke bawah dan tidak meskipun data salbut tapi orang-orang miskin itu terurus loh miskin. Iya mungkin kulengi bagi beras 3 kilo 5 kiloan bro. Iya kaki 25 baik lah. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Lo usahakan kue pesen negeri. Iya, bi tahu sakar-kar deh. Tapi kan akhirnya semua itu berlari kepada lapangan. Masyarakat itu melihat apa kemudian hasilnya gitu, bukan apa yang kemudian dibicarakan atau digembar-gemborkan selama ini. Seperti itu. Karena prinsipnya
kalau misalkan sering kita bicarakan di warung kopi atau di tempat-tempat santai yang lain itu, pada dasarnya sebenarnya lebih ke arah bicara tendensi pemerintahan sendiri. Tendensinya itu lebih kemana? Pertama, apakah mereka itu ingin benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin, benar-benar ingin melakukan pemberdayaan? Saya rasa tuh Pengentasan gitu. Atau pencitraan. nggak bisa jadi. Kalau itu saya angkat. Akar untuk pencitraan gitu loh. Jangan-jangan hanya pencitraan. Jangan-jangan itu. Gitu. Kalau melihat data yang semacam, tapi begini loh. Saya kan Lingkar Jatim juga menulis, bahkan yang melakukan konfirmasi itu kan Lingkar Jatim ke Kadinsos Pak Bagio. Bukan tidak kerja Dinsos dan tim tentang masalah pengetahuan kemiskinan termasuk ESL di dalam halnya itu justru karena memang data itu tidak bisa diotak-atik katanya. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Kelungkran itu tidak bisa menghapus. Bahkan diakui ada ASN yang masuk data, ada yang sudah mati masih tetap data nggak bisa dihapus, gitu masalahnya. Artinya tak sederhana yang disimpulkan Kim maksudnya itu Enggak, itu alatku mereka. Alatku ya, akar ya. Enggak, jadi begini. Saya sebetulnya ingin serius kalau bicara tentang ini. Kita tidak boleh lah main-main. Orang tidak bisa makan, orang yang bingung karena tidak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya, lantas akhirnya kita jadikan. Saya ingin serius mengatakan bahwa jangan bersembunyi di balik aplikasi itu. Saya justru ingin tahu data real yang hasil akar itu di mana sebetulnya. Artinya selain yang dimasukkan ke data di TKS itu, kalau memang alasannya memang harus bersumber dari data di TKS, semuanya harus masuk ke data di TKS dulu, itu seharusnya kan mereka memiliki data faktual yang disimpan dengan disimpan di tempat tersendiri, File tersendiri. Ya, di file tersendiri gitu loh. Sehingga inilah data realnya gitu kan. Sehingga tidak lagi ngomong ini persoalannya tidak bisa dihapus, ini sebenarnya sudah mati, terserah Kemensos dan segala macam gitu. Bangkalan tidak memiliki kewenangan. Itu alasan-alasan yang sangat klasik yang selama ini juga ternyata justru tempat bagaimana mereka lari dari tanggung jawab. Waduh. Berat ini memakai kalau dengan aktivis senior ini berat ini. Karena saya ingin serius ketika bicara tentang ini. Garis bawahi lari dari tanggung jawab gitu. tapi mungkin karena Pak Kadinsos itu juga mengakui bahwa bekerja itu iya, dan bahkan dia sempat mengatakan ada ASN, ada orang yang mati masih dia pasti mempunyai juga file yang asli, mungkin belum saja diinformasikan ke publik mungkin. Dia lupa. Dia lupa. Tapi memang secara data resmi hari ini memang ada peningkatan sangat luar biasa. 60,4%. Peningkatan karena alasan-alasan DKS. itu cuma ternyata data realnya dia lupa. Kan gitu bahasanya kemarin. Seharusnya teman-teman Lingkar Jatim itu konfirmasi ulang. Barangkali dia sudah melihat data realnya itu berapa. Gak pakai husnudon. Bisa harus yakin ya. Oh iyalah, harus begitu gitu loh kan. Dan menjikim. Jadi diminta filenya seperti apa sehingga ketahuan sebetulnya ini, data miskin ini siapa? Muhi. Oh, halo. Pak Halo. Bupati KR. Halo. Pak Muhi. Halo. Tuh gimana? Ini saya sama Pak Mas Dasuki ini gabung di Warung Sandi. Dekan urusan negara deh. Gabung ya. Warung Sandi Bang yang dulu. Bang Rebang dulu, dekatnya GU. Oh, Bang Rebang. Oh, ya. Asik. Wah, ini menarik. Pentolan DSB. Pentolan DSB mau hadir pemirsa. Kedatangan Orang keren. Tapi ini fokusnya ke kesehatan. Iya. Ya, DSB sama sekali tak karkar. Tidak sama dengan tagline awalnya ya. Iya. Mau memperbaiki dari dalam gitu. Cara-cara pun ya cek lo lempang macam
Saya kan apa kata Pak Lima. Waduh, Mas Dasuki ini kasar pemirsa. Saya ngajak untuk ikut DSB waktu itu nggak mau. Saya minta, Aiki saya juga ikut, nggak mau. Ternyata kasap duluan. Tapi DSB walaupun bagaimana sebelumnya kan sempat juga menyampaikan informasi ke publik terkait dengan urusan temuannya penunggangan pajak. Paling tidak itu. Iya. Gitu ya. Ya minimal seimbang dengan ongkos dan transportasi makan-makan yang di Batu itu. Masa seimbang? Paling tidak ya barangkali lah gitu loh. Paling Waktu tidak sebelumnya ya minimal dia pernah bekerja dan imbalannya itulah paling tidak. Oh gitu. Paling Ya tidak. kan lo remar di Batu ya. Ya. Nah, kembali ke urusan tadi Ki, dulu sebelum Pak Mogi datang. Ke urusan kemiskinan dan juga data DTKS tadi. Ini pencitraan ya, Kim. Pencitraan. Iya, saya rasa memang ini lebih ke arah itu. Karena memang apa ya, dilihat dari pertama proses akar-akarnya tadi gitu loh kan. Kan kita masyarakat di bawah ini bukan kemudian tidak katakanlah ini adalah atensi yang sangat luar biasa sebenarnya gitu. Karena pasti mikirnya ini pejabat di atas turun buat menyisir gitu kan, ke bawah. Tapi kembali lagi masyarakat itu pasti dapat kemudian mengkomparasikan antara hasil akar-akar tadi itu dengan faktanya seperti itu. Ya, sedangkan ya yang kita ketahui keadaannya seperti sekarang ini gitu. Iya kan? Meningkat sekian persen. Enggak, jadi gini. Anggaplah ketika bicara kemiskinan, salah satu penetrasi programnya kan ya PKH itu kan diantaranya gitu. Di samping ada program-program yang lainnya. Dan ya terbukti PKH justru memang bermasalah. Walaupun mungkin tidak semua, tetapi ya sampelnya juga sudah jelas dan sedang berjalan. Walaupun memang selama ini ada beberapa kasus yang ternyata ya pendampingnya dilaporkan pas segala macam, tetapi ternyata lepas begitu saja. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya juga tidak hanya tentang persoalan pendamping lepas atau bahkan mungkin yang saat ini diproses ya. Kabar tentang labelisasi itu juga seperti apa sekarang? Labelisasi PKM, Iya, itu kan, KPM. pokoknya tuntas setelah ini. Waduh, rekan enggak ke akar-akar boleh. Akar-akar boleh. Pokoknya tuntas setelah ini kan begitu kan pada waktu itu. Tetapi ternyata kabarnya juga tidak ada kan begitu. Ada mungkin tapi tidak Ya saya katakan Iya. tidak ada. Karena apa? Seharusnya ini sudah hampir 1 tahun lah. Tetapi kan dari karkar itu. iya dari akar-akar itu. Ini sampai tahap di mana? Sampai di mana ini sekarang gitu loh kan. Kenapa saya tanyakan teman-teman di desa itu, di beberapa desa tidak ada yang seperti itu. Gitu. Kalau memang ada penolakan dan segala macam itu kan ini fungsi koordinasi pemerintahan yang ada di atasnya, Pak Bupati lah katakan umpamanya sih. Itu atau mungkin- Dinsos lah katakanlah seperti itu. Keterbatasan Mas Dasuki Jadi informasi. saya kira konsolidasi pemerintahan itu yang Ribet. seharusnya bisa melakukan itu ke bawah. Ya. Penolakan, kalau memang penolakan, karena diantaranya adalah yang saya dengar adalah adanya penolakan itu. Oh gitu informasinya. Ya Memang tidak tidak sederhana yang kekuatan memaksanya itu di mana gitu loh. Ya itu tidak sesederhana yang Mas Dasuki simpulkan bekerja di bawah itu banyak menghadapi banyak persoalan Mas Dasuki. Pemerintah itu harus dimaklumi pemerintah itu. itu seharusnya bisa membuat sesuatu yang ruwet itu menjadi sederhana. Oh gitu. Ya, jangan jadi pemerintah dong gitu loh maksud Ini saya. aktivis ongku. Tahu kan ini pemerintah. Mas Dasuki, sambil lalu Mas Dasuki. Ini sambil makan ya. Iya sambil makan. Ini pemirsa cuko iwak P. Ini iwak P. Iwak P-nya Bu Sandi. Ini kalau Mas Dasuki ini senangnya lele. Dulu pernah kena lele ini. Ini Mas Dasuki. Nasi. Sampai sekarang. Sekarang nila. Oh nila. Nah ini pemirsa. Makan sama Kim. Apa Kim? Pak Mustaqim ini Bebek. Penyet. aktivis meskipun norok dalam masa disang. Meskipun ke TV ada demo. Kim. Kalau demo ke TV juga ada macam-macam lagi. Karena Harap kami ada ya, macam ke TV ada remah. Harap aja kita ada ya Kim. Perlawanan terhadap rombongan DSB
Kacau Atau akal. Karena gini, sebenarnya apa ya, timbul dari ketidakpercayaan saya pribadi sebenarnya kepada kawan-kawan aktivis yang lain. Di Bengkalan. Aktivis Bengkalan. Kurang gitu lebih kan. seperti itu. Bergerombol Bu Sandi. Terus lanjut Mas Sakti. Ya apa ya, kalau Berarti misalkan saya berarti. bisa Palu kerja jadi aktivis lain lagi ya. Demo. Di saat gimana? ya, kalau misalkan saya selagi bisa bergerak sendiri pada saat itu gitu kan, ya saya tetap lakukan karena memang apa ya, saya bisa lebih menjaga kemurnian dari gerakan itu gitu loh kan pada saat itu. Iya. Bola lah kan lo ngajak ke aktivis lainnya ya. Memang KTB. Ada obrolan sebenarnya pada sebelum itu kan. Cuma respon ada ya. Iya, hanya memang apa namanya, aktivis yang lain yang jadi selama saya ini tadi gencar. mau ngetekap pilih loh maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu kan. Pak KTB, lo halo. Pas aparat keamanan tadi mas demo. Itu diawali dari informasi yang berkembang di Bangkalan bahwa ada darurat korupsi ya. Darurat korupsi. Kok nggak ada aktivis yang bersuara gitu maksudnya? Iya. Kemana aja gitu. Apa tersangkut juga apa enggak kan seperti itu akhirnya Apa Sandra menyandra? Iya. Karena Jadi banyak spekulasi ya Iya. dalam pikirnya. Mau kok TV ada demo lagi ya. Tapi waktu itu sempat saya komunikasi sama teman-teman dari aparat ya. Pemberitahuannya itu 500 orang, kok munculnya satu, udah menjeki. Kim. Apa memang sebelumnya memang disiapkan untuk 500 banyak orang yang muncul atau bagaimana? Gitu? Atau ngeprank? Tidak menyiapkan sama sekali. Tidak menyiapkan. Ya memang karena apa ya? Ya dengan jumlah massa yang lebih banyak gitu kan yang saya cantumkan, otomatis pengawalan dan pengamanan dari polisi itu kan juga jumlahnya lebih banyak juga kan seperti itu. Nah, agar saya harapannya terutama pihak aparat itu dapat mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti itu. Ya, Iya. Jadi masa aparat ya? iya. Aparat jadikan masa pada saat itu. Di urusan pendidikan gitu, Bang kan sering bicara keras tentang Iya. Dia menurut penelitian apa namanya pengawasan dan juga bukan pengawasan deh, perkembangan yang dilihat diperhatikan ada kita dengan urusan pendidikan ini cek keras ya. Ya sudah, bubarkan Dewan Pendidikan itu. Ini betul ada lagi Ya, gini Dewan Pendidikan itu bagian dari salah satu ikhtiar saya untuk bagaimana membenahi giat pendidikan yang selama ini dianggap banyak penyalahgunaan ya. Jadi ikhtiarnya itu adalah membuat dan pendidikan. Dan sekarang kau minta dibuarkan kan diserang koki. ya karena tidak bekerja, penyalahgunanya tetap. Apa sebetulnya yang menjadi persoalan penyimpangan terjadi di lapangan yang dilihat disaksikan oleh G25 itu tentang masalah pendidikan? Ya, komersialisasi pendidikan itu tanpa melihat ada banyak anak tidak mampu, anak dengan latar belakang keluarga tidak mampu, dengan biaya yang sangat luar biasa itu tidak terjangkau. Padahal sebetulnya anggaran untuk sekolah itu sudah sangat luar biasa. Bahkan KIP yang sebetulnya itu ke personal siswa itu ternyata banyak yang juga tidak sampai. Modusnya seperti apa? Ya sama, hampir-hampir sama dengan PKH itu. Modus surat kuasa dan segala macam dicairkan gitu ya, dan ternyata juga tidak sampai gitu. Itu masuk ke kantong kepala sekolah, masuk kemana saya juga tidak banyak paham ya. Tetapi Banyak sangat penting itu ditelusuri, diidentifikasi, disidik gitu ya, diselidik dan disidik gitu ya, untuk di apa ya, agar terang benderang persoalan ini. Jangan dibiarkan itu berlarut-larut. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena ini persoalan yang sudah cukup lama gitu ya. Kalau saya katakan ada pemetik manfaat G25 itu yang dari SD dia terima
kartu itu sampai dia keluar dia tidak pernah terima apapun. Itu loh. Mungkin Tapi ada dia terdaftar ya. Oh iyalah, pegang kartu itu pasti sudah terdaftar. KPH kan nunggu dulu, Mas. Masa udu-udu begitu? Dumas itu kalau dari zaman 10 tahun yang lalu nggak Dumas gitu. 5 tahun yang lalu lah. Waduh, selamat datang. Bapak Pak DKR, aktivis DKR. rumah sakit. Nah, apa? Oh, di sini aja. Kakan aja. Duduk pian dan Yang apa? tidak